Tadi Anda bilang di antara Rasul sallallahu alaihi wasallam Isa alaihi wa ala nabiyina salatu wasalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 6 abad. Inilah yang disebut masa jahiliyah. Oke. Dulunya bangsa Arab, Ibrahim alaihi salam, di Syam, turunannya yaitu siapa? Dari Sarah. Turunannya ada Isaac, Ishak. Oke? Dari Ibrahim terus dari Hajar. Turunannya ada Ismail. Oke? Nah, Ismail ini yang menurunkan bangsa Arab. Ishak punya anak 12 lelaki. Di antara 12 ini ada yang namanya Yakub. Yakub ini yang namanya Israel. Yakub punya anak 12 lagi. 12 anak Yakub ini yang dibilang Bani Israel. Tuh, dapat nggak? Baik, makanya kalau mau menghina, jangan menghina Israelnya, jangan. Israel Nabi min anbiya'illah alaihi wassalatu wassalam. Tapi Zionisnya, jangan Israelnya yang kita hina, Israel Nabi. Oke? Yakub punya anak lagi, 12 lagi lelaki, salah satunya ada Yusuf alaihi salam. Terus Nabi setelah Ibrahim alaihi salam, jalurnya di sini di Syam. Oke? Di turunan Ismail alaihi salam nggak ada nabi, nggak ada rasul di bangsa Arab nih. Nggak ada nabi, nggak ada rasul, dan mereka beragama dengan agamanya Ibrahim alaihissalam, Ismail dan Hajar. Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya dan putrinya di sebuah lembah itu. Ini singkat cerita ya, karena nggak bisa kita pretelin semuanya. Oke? Di lembah ini cuman berdua, Hajar dengan anaknya. Kemudian datanglah sumur Zam-Zam. Singkat cerita. Oke? Nggak ada yang hidup di situ. Kemudian kabilah dari Yaman, dari Bani Jurhum lewat. Mereka melihat elang, eagle muter-muter. Berarti kalau di ilmu perjalanan padang pasir, oh kalau elang muter-muter berarti di bawahnya ada sumber kehidupan. Nah, ini ilmu perjalanan padang pasir. Mereka tahu di sini biasanya nggak ada kehidupan, tapi kok di situ elang muter-muter ya? Karena mereka biasa lewat situ. Pas mereka lihat ternyata ada seorang ibu dengan babynya dengan mata air yang jernih luar biasa. Ini dia yang namanya Zam-Zam. Mereka mulai minta izin untuk singgah sementara. Oke, jadilah tempat persinggahan. Lama-lama mulai manusia bermukim di sini. Jadilah sebuah kota dan peradaban. Namanya Mekah. Dan kaum yang tinggal di sini, adalah turunannya Ismail alaihissalam yang menikahi wanita dari kabilah Jurhum, Yaman. Nah, bangsa Arab itu turunan ini. Ini yang dibilang Arab Musta'rabah. Bangsa Arab yang ada sekarang. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, dan mereka semua beragama sebagaimana agamanya Ibrahim alaihissalam dan Ismail, yaitu apa? Hanif, yakni tauhid. Al-Hanif maknanya al-ma'il anisyirk, yang terjauhkan dari kesyirikan. Itu Al-Hanif. Yang terjauhkan dari kesyirikan. Berlalulah abad demi abad, tahun demi tahun. Setelah lama berlalu, ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam, ilmu-ilmu yang dibawakannya mulai banyak hilang. Hilang. Kenapa? Tidak ada yang melestarikannya. Semakin jauh manusia dari ilmu agama, tidak ada yang tahu aslinya. Tapi poin-poin inti masih ada. Seperti apa? Tawaf, sa'i, ini masih ada. Haji, bulan haji, itu masih ada. Poin-poin inti di syariat itu. Satu hari tersebutlah seorang yang bernama Amr ibn Luhai. Amr bin Luhai Al-Khuzai. Sebenarnya Amir ibn Luhai Al-Khuzai, cuman bangsa Arab biasa menisbahkan anak langsung ke kakek. Nggak matter lah. Tapi ingat namanya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia pemimpin kaum Quraisy pada masa itu. Seseorang yang diikuti, ditaati, orang yang dermawan, banyak bantu, dan rajin beribadah. Dia yang memimpin kaum Quraisy, dan dialah trendsetter yang membuat tren kaum Quraisy. Kalau musim dingin berjalan dagang ke Yaman, musim panas berjalan dagang ke Syam. Yang Allah kisahkan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata asy-syita was-saif. Ini dia yang bikin. Trendsetternya yang bikin tren ini dia. Satu hari dia jalan ke Syam. Dia lihat Syam adalah tanah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala banyak turunkan nabi dan rasul di situ. Ya kan? Dan banyak turunkan kitab-kitabnya di situ. Syam nih. Syam tuh sekarang Lebanon. 4. Syria, Yordan, Filistin, Lebanon.
4 nih, Syam. Di Syam ini Allah banyak turunkan nabi-nabi, rasul-rasul dan kitab-kitab. Ini tanah yang mulia. Dan dia melihat di Syam ini orang-orang mendekatkan diri kepada Allah tadinya melalui para rasul, nabi dan orang-orang soleh yang ada di antara mereka. Yang seringkali terjadi pada mereka mukjizat dan karomah. Mereka menjadikan orang-orang soleh dan nabi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang soleh ini. Tadinya. Setelah orang soleh ini meninggal, mereka bingung bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Orang Syam nih, oke? Bukannya melestarikan ilmu yang diajarkan oleh nabi-nabi dan rasul ini, malah mereka bikin cara singkat yang mudah, yang gampang. Yaitu apa? Kita kenang orang-orang soleh dan nabi-nabi tersebut, kuburan-kuburannya dan lain-lain. Kita muliakan, kita kasih sesajen. Apa di sini sesajen? Ya, ini buah-buahan disembeli, apa itu sesajen? Sajian ya? Ya? Tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Kesini-sininya, kenapa kita tidak buat patung-patung yang menggambarkan orang-orang soleh dan nabi-nabi tersebut? Nanti kita muliakan patung-patung ini. Mulailah mereka buat patung, monumen-monumen mengenang nabi-nabi, rasul-rasul dan orang soleh tersebut. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memuliakan patung ini. Mereka tawaf di patung itu, atau tahu buah-buahan, daging, sesembelihan dan lain-lain. Tujuannya apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke? Amr ibn Luhai ra'a hadza fastahsanah. Dia lihat hal ini, kemudian dia lihat istahsanah, yakni dia lihat hal ini hasan. This is nice, this is good, why not? Oh iya juga ya. Istahsanah. Dia menganggap hal ini hasanah, itu istahsanah. Tayyib? Dia mulai, kalau begitu aku akan mulai hal ini di bangsaku. Di mana? Kampungnya? Di Mekah. Dia bawalah satu patung, mulai kembali ke kampungnya di Mekah. Mulailah patung ini dia taruh di Ka'bah. Dia seru kaumnya, yuk kita dekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara muliakan patung ini. Mulailah mereka yang mengagungkan, mengelukan, ini kiai udah. Siapa? Amr ibn Luhai pada masa itu kiai, Habib, udah, nggak ada salahnya, udah. Ada Habib, ada Habibers, ada slangers, gitu ya? Habibers. Fakana awal sanam fil Ka'bah. Ini patung pertama di Ka'bah. Ini pertamanya nih. Oke? Kemudian dia punya khodam. Amr ibn Luhai punya khodam, punya jin-jin. Oke? Jinnya bertemu di dalam tidurnya, bilang bahwa patung-patungnya kaum Nabi Nuh alaihissalam, la haula wala quwata illa billah. Nuh zamannya jauh nggak ke zaman Nuh alaihissalam, terkubur di satu tempat, buried di satu tempat, di mana? Di daerah Jeddah dulu, Jeddah sekarang port. Dikasih unjuk penampakannya dan lain-lain. Pagi harinya dia langsung bikin tim ekspedisi. Ya salam. Dia bawa tim ini ke Jeddah untuk mencari patung-patung itu. Digali, qadarullah dapat patung-patung itu, patung-patung yang Allah telah hancurkan bumi dan para makhluknya dulu, ditenggelamkan muka bumi sama Allah. Zamannya Nuh, itu sama iblis bisa dikorek lagi. Seiring berjalannya waktu, diambil, dicongkel patung Nabi Nuh ini, patung-patung kaum Nabi Nuh ini yang dengan itu dulu kaum tersebut ditenggelamkan, bahkan muka bumi ditenggelamkan, dibawa, dicongkel, ditaruh lagi di Ka'bah. Bertambahlah koleksi patung di Ka'bah. Sekali lagi, tujuannya tadi mendekatkan diri kepada Allah. Awas, ini ibadah mereka. Mereka kira dengan ini mereka dapat pahala. Allah berfirman, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Tuh, Allah menggambarkan pendapat mereka, perkataan orang-orang musyrik ini. Mereka berkata bahwa tidaklah kami menyembah mereka, yakni menyembah Lata, Uzza, Hubal, kecuali dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Tuh, tujuannya mendekatkan, ibadah gak? Tapi bukannya Allah kasih pahala dengan ibadah ini, malah Allah hukum dengan sebesar-besarnya dosa dan Allah abadikan di neraka. Demikianlah manusia-manusia yang mengira mendekatkan diri kepada Allah dengan memuliakan kuburan-kuburan. Dia juga the same mistake, kesalahan yang sama, berulang dari zaman ke zaman. Ya akhi, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami putar di antara manusia. Yakni yang happens now, yang terjadi sekarang, dulu pernah terjadi. Baca sejarah perjalanan umat manusia.
kau akan tahu penyakit yang sama. Allah memberi pelajaran bagi orang-orang yang mau mencari pelajaran melalui kitabnya. Dari situ Allah banyak mengisahkan umat-umat terdahulu pada kitabnya. Apa tujuannya? Cuman cerita, dongeng, komik. Sepertiga kitab suci isinya cerita, stories. Tujuannya apa? Agar kita mengambil ibrah. Inilah makanya terjadi. Nah, maka fahami la ilaha illallah. Tidaklah cukup seseorang berkata aku meyakini Allah, maka kesyirikan terjadi pada juga orang yang masih melakukan sholat, dia zakat, dia syahadat 1000 kali, namun masih terjadi kesyirikan banyak padanya. Bisa jadi, karena apa? Karena dia merasa dia mendekatkan diri pada Allah, dia meyakini Allah, namun dia belum menafikan hal-hal lain yang diperintahkan Allah untuk dinafikan, dari pengkeramatan dan lain-lain, kuburan, orang-orang tertentu yang disucikan dan diikuti, kalaupun tujuannya mendekatkan diri kepada Allah.